Halo, selamat sore. Terima kasih karena bisa IG Live hari ini. Teman-teman semua, maaf tadi juga terganggu mungkin koneksi internetnya yang kurang bagus ya. Sehingga saya harus turun ke bawah untuk cari koneksi jaringan yang bagus. Halo, Mosi Snack. Bagaimana? Apa kabarnya? Pada sore hari ini saya akan memanggil seorang narasumber. Dia seorang mantan karyawan yang sekarang udah sukses di bisnis internet. Coba Bapak Ibu mungkin akan kenal dengan beliau karena dia sekarang menjadi seorang entrepreneur. Halo Bu Yeni, apa kabar Bu Yeni? Maaf tadi sampai saya berkali-kali mati, saya sampai turun ke bawah untuk cari koneksi internet yang bagus. Ini saya cepat aja saya panggilkan Bu Christine ya, karena tadi beberapa kali sampai apa namanya udah masuk kemudian keluar lagi. Ini saya panggilkan Ibu Christine. Halo Bu Siska, apa kabar? Ini saya tunggu Bu Christine. Halo Pak Kabodi. Sebentar, saya tunggu Bu Christine ya. Ini Bu Christine-nya. Halo Ibu Christine, saya tunggu Bu Christine. Bagaimana teman-teman selama work from home? Mungkin udah bosan ya dengan suasana seperti ini yang suka kadang mencekam. Di mana teman-teman saya juga merasa kalau bercerita dengan saya suka mereka sedih, mereka bingung, bukan hanya karena tidak punya penghasilan, tapi karena mereka itu takut untuk keluar. Dia mau belanja, dia takut karena mungkin udah usia, ada sakit, dia juga apa dilarang kan karena di karantina, dia jadi serba susah untuk berbuat apa, dia juga bingung. Ini sebentar, ini Bu Christine kenapa belum masuk juga ya? Kok susah ya? Sebentar ya Bapak Ibu ini. Oh ya. Halo Bu Christine. Halo, apa kabar Bu Christine? Sudah masuk? Sudah masuk Bu Christine. Halo, apa kabarnya? Oke, Halo Bu. Baru halo, selamat sore. masuk. Oh Tadi iya iya, beberapa kali batal-batal terus. Halo Bu Christine. iya halo Gimana Bu nih? Monika. Sehat-sehat Bu. Ya. Sehat-sehat semuanya. Puji Tuhan Ibu. Sehat. Iya. Semuanya sehat. Eh, Gimana nih Bu Christine, kondisi saat ini di tengah work from home, Ibu kan sebagai seorang founder dari karyawan milioner, Ya. eh, bagaimana saat-saat seperti sekarang ini di mana banyak karyawan justru dirumahkan dan Mm-mm. mereka tidak punya penghasilan, mereka banyak mengeluh.
di antara teman-teman saya banyak yang kebingungan gitu, karena aduh bagaimana ini, saya dirumahkan, saya tidak ada penghasilan, gaji dipotong, segala macam lah cerita-ceritanya. Ini, Bu Christine mungkin bisa membagikan tips-tips dan juga nasihat-nasihatnya buat kita semuanya. Saya tunggu. Oke, baik. Terima kasih Bu Monica. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir di sini, saya ucapkan selamat sore, semangatnya selalu pagi ya. Dan saya doakan di sini semoga kita semua dalam kondisi sehat dan apa yang terjadi saat ini segera dapat normal kembali ya. Nah, memang seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Monica, kalau karyawan saat ini hampir semuanya itu dirumahkan, artinya disuruh kerja dari rumah. Ada sebagian yang bahkan gajinya belum dibayar. Ada yang gajinya malah dipotong gara-gara kerja di rumah. Nah, sebenarnya kalau kita punya second income atau punya penghasilan yang nggak cuma mengandalkan gaji, maka itu adalah menjadi sesuatu yang yang bisa membackup dalam kondisi darurat ini. Tapi kalau kita nggak punya second income, jadi dan ini kebanyakan karyawan biasanya cuma mengandalkan satu doang, yaitu gaji. Seperti saya juga dulu waktu sebagai karyawan, sumber income saya itu cuma satu, yaitu dari gaji. Akibatnya apa? Akibatnya saya nggak dapat income yang lain. Nah, untungnya pas saya jadi karyawan selama 20 tahun, itu kan saya sempat ngalamin yang namanya nih, waktu itu tahun 1998 ya, yang krisis ekonomi itu. Saya sempat ngalamin juga. Nah, itu berasa juga tuh. Jadi gaji kita agak tersendat juga. Ya, nah saya bisa ngerti banget kondisi yang teman-teman alami. Misalnya karena kondisi seperti ini, cuma ada satu sumber income ini seperti keran itu ditutup gitu. Waduh, airnya keluar setetes gitu ya. Nah, bagaimana jalanin hidup? Coba dari hari ke hari aja mau makan aja harus mikir makan apa yang kira-kira bisa nanti tercover buat berapa hari ke depan ya, nggak cuma mikirnya buat hari ini. Nah, karena itu perlu yang namanya second income sebenarnya ya, jadi sumber income kedua Bu Monik. Jangan ya, betul, Bu. mengandalkan gaji doang, karena kalau gaji itu ibaratnya gini, kalau karyawan itu kalau dia gajinya mau lebih besar, dia harus kerja lebih banyak lagi jam kerjanya. Karena apa? Karyawan dibayar berdasarkan waktu yang dia berikan. Artinya apa? Artinya kalau dia mau gajinya lebih besar, ya waktunya harus lebih banyak yang diberikan kepada perusahaan. Karena kan dia dibayar berdasarkan waktu yang dia berikan. Jadi harus lembur segala macam. Ya. Dan ada satu hal yang perlu jadi garis bawah juga, bahwa kenaikan kebutuhan hidup itu nggak sebanding sama kenaikan gaji. Ya, jadi kalau kenaikan kebutuhan hidup, inflasi ya bisa sekitar 10%. Kenaikan gaji paling sekitar 5%, 2-5%. Nah, kalau begini bagaimana kita bisa hidup lebih baik dari tahun ke tahun kalau sebagai karyawan. Ya, jadi harus punya second income. Itu, Bu. Iya, betul sekali itu Bu Christine. Jadi sebagai seorang karyawan terlebih di saat kondisi saat seperti ini sungguh sangat mencekik leher lah istilahnya ya. Iya. Nah, sekarang saya juga ingin tahu ya, Bu Christine sekarang kan bergerak di bisnis internet. Model bisnisnya yang paling cocok untuk seorang karyawan itu seperti apa? Apalagi karena karyawan kan sebelumnya dia belum pernah berbisnis sama sekali. Kira-kira apa sih yang cocok untuk memulai bisnis? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Nah, ini juga pertanyaan sebagian besar karyawan nih. Karena apa? Kalau karyawan itu biasanya sibuk. Betul ya? Sibuk. Dia keluhannya apa? Nggak ada waktu lah. Ya, duitnya juga pas-pasan. Ya, pas digaji, ya pas bisa makan. Pas akhir bulan, ya pas habis gitu. Ya. Nah, jadi kalau karyawan itu sibuk,
artinya nggak punya waktu. Terus yang paling bagus adalah bisnis yang membuat dia bisa mendapatkan money tanpa harus repot. Nah, jadi karena sibuk, otomatis kan dia nggak punya waktu, karyawannya nggak punya waktu. Terus dia nggak mau punya bisnis yang harus stok barang, harus packing-packing dulu kalau ada orang pesen, harus ngantri di JNE tengah malam. Waktunya kapan lagi? Ya, waktunya nggak ada. Nah, terus dia mau punya bisnis, si karyawan ini mau yang kalau bisa dikerjakan kapan saja pas dia senggang. Misalnya nih, kalau karyawan itu kan jam senggangnya jam apa? Pas jam makan, ya itu kan ada waktu-waktu senggang. Pas jam sore pulang kerja, nah itu jam-jam senggang. Atau pas pagi-pagi dia belum berangkat kerja, nah itu kan jam-jam senggang juga. Jadi dia mau di antara jam-jam senggang ini dia bisa beraktivitas menjalankan bisnis. Termasuk kalau misalnya dia ada di jalan, misalnya naik kendaraan umum, nah dia juga bisa melakukan bisnis sebenarnya. Nah, tapi masalahnya bisnis apa yang bisa dilakukan pada saat bahkan dia lagi di jalan gitu. Nah, jadi dengan kriteria-kriteria seperti ini, si karyawan ini juga mau kalau bisa income-nya besar juga, walaupun waktu kerjanya terbatas, tapi income-nya nggak kalah sama gaji yang dia dapatkan sekarang. Nah, kalau kriteria-kriteria ini cocok dengan teman-teman, maka ada satu jenis bisnis yang bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Dan ini sudah proven banyak dilakukan, terutama untuk karyawan-karyawan yang banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan skill, ya karena gaptek. Ya, nah ini adalah namanya bisnis affiliate. Affiliate itu apa? Affiliate itu artinya menjual produk orang lain dengan cara mempromosikan link. Kalau ada link affiliate yang diklik dan kemudian ada orang beli, maka Anda akan terima komisinya. Nah, itu adalah konsep dari affiliate. Jadi bisnis affiliate, Bu Monik, yang waktunya fleksibel, modalnya nggak terlalu besar, resikonya juga kecil, nggak harus stok barang, nggak harus kirim barang, jadi nggak harus repot affiliate. Oh iya, Ya. bagus sekali ya, kedengarannya sungguh sangat menarik. Gimana nih Bu cara daftar untuk menjadi affiliate dan affiliate seperti apa yang menguntungkan bagi karyawan yang ingin join? Oke, nah di era ini yang namanya affiliate marketing itu banyak sekali jenisnya. Nah kalau misalnya teman-teman mau tahu ya, mau cari tahu affiliate apa sih? Nah itu ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, teman-teman tinggal masuk ke Google Search Engine. Di situ ketik keywordnya plus affiliate. Jadi plus tulisan affiliate. Misalnya mau jual batik. Ya, masuk ke mesin pencari Google, lalu ketik di situ, batik plus affiliate. Atau mau jual rendang, nanti rendang plus affiliate. Nanti perusahaan-perusahaan yang jual rendang atau batik sesuai dengan produk yang teman-teman mau, yang ada program affiliate-nya, itu bisa keluar semua di listnya Google. Tinggal kita pilih yang mana yang kira-kira company-nya bagus, terus daftar, ambil link affiliate-nya, lalu promosikan. Nah, itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua, kalau yang dirasa cara yang pertama agak ribet ya, cara yang kedua yang biasanya banyak orang pakai adalah dengan daftar di marketplace. Nah, marketplace tahu ya, misalnya di Blibli, di Tokopedia, terus di Lazada, di Amazon, banyak sekali, hampir semua marketplace besar itu punya yang namanya program affiliate. Jadi nanti teman-teman tinggal daftar, di situ kan ada form yang harus diisi, ya daftar, terus nanti ambil linknya dan promosikan. Nah, tapi ada satu hal yang teman-teman juga harus tahu, karena affiliate ini kan sekarang ini begitu banyak. Nah, kita sebagai affiliate marketer, kita tentu maunya cari affiliate yang komisinya besar, produknya laku, ya. Jadi kebanyakan orang yang ngambil affiliate itu pola pikirnya masih salah. Pola pikirnya seperti apa? Dibayangin dia mau jual produk tapi carinya yang murah. Nah, murah itu belum tentu laku. Ya, jadi
sebagai affiliate kita nggak perlu peduli itu murah atau mahal. Selama produk itu bagus dan laku, udah pasti ada marketnya, udah pasti ada calon pembelinya. Ya, jadi cari produk tuh bukan yang murah, tapi yang laku. Nah, lalu affiliate ini juga yang bagus adalah yang bisa memberikan teman-teman passive income. Bisa, ya. Nah, jadi affiliate kebanyakan yang di marketplace sana yang tadi saya sebutkan, ya, itu tidak bisa memberikan passive income. Misalnya nih, kalau misalnya ada teman-teman daftar ya di satu affiliate, misalnya Amazon. Nah, pada saat daftar di Amazon kan dapat link. Nah, link itu dipromosikan. Ketika ada orang yang beli di link tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan komisinya dari pembelian. Lalu besokannya misalnya orang yang sama mau beli lagi, maka mereka bisa langsung direct. Direct kemana? Direct ke marketplace-nya. Karena mereka tahu kalau teman-teman ini adalah affiliate-nya. Ngapain? Muter-muter, sama-sama nggak kenal. Mendingan langsung aja dia belanja ke pusatnya, langsung ke Amazon, langsung ke Lazada, langsung ke Tokopedia misalnya. Akibatnya apa? Ya dapat komisi cuma sekali, ya nggak bisa berkali-kali. Nah, karena dapat komisinya cuma sekali, itu nggak bisa membuat teman-teman mendapatkan yang namanya passive income. Nah, jadi affiliate jangan pilih sembarangan. Affiliate di luar sana banyak sekali saat ini, ya. Tapi kita harus cari produknya yang laku, terus yang punya funnel. Nah, funnel ini apa? Funnel ini adalah rangkaian sistem yang membuat orang itu sekali beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dan teman-teman yang dapat komisinya. Jadi komisi itu dapatnya nggak cuma sekali. Ya, itu Bu Monica. Oh ya, dari teman-teman yang menonton, adakah yang ingin bertanya dengan Bu Christine? Saya tunggu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Ya. saya juga mau tanya nih Bu Christine. Ya. Sekarang ini kan Bu Christine udah sebagai founder dari Karyawan Milioner, ya. Yes. Pada saat pertama kali terjun ke bisnis ini, apa yang menjadi Ibu jadi tertarik dan akhirnya sampai sekarang menggeluti bisnis internet marketing yang berskala global ya, dan keindahannya atau hal-hal yang membuat Bu Christine ini jadi orang kan pasti akan melepaskan bisnisnya kalau dia nggak suka. Tapi kalau Bu Christine suka kan akan dikerjakan terus-menerus. Apa betul. kan yang menjadi keindahan atau daya tarik dari bisnis internet yang sekarang dikerjakan Bu Christine? Oke. Nah, jadi kalau gitu saya perlu cerita pengalaman saya ya. Oke. Jadi keindahan dari bisnis internet yang sedang saya jalani adalah saya nggak perlu repot-repot stok barang. Karena kalau stok barang itu artinya numpuk uang mati. Nah, saya paling nggak suka numpuk uang mati. Karena nggak tahu laku barangnya tuh kapan, nggak tahu. Ya, dan itu berarti benar-benar ya nggak bisa diolah lagi. Nah, di bisnis affiliate ini kita nggak usah numpuk barang. Artinya nggak ada risiko uang mati, ya itu satu. Terus yang kedua, potensi income-nya itu besar. Karena apa? Karena punya funnel. Jadi kalau kita nggak punya funnel, itu kita cuma dapat income kalau kita kerja ya kita dapat. Ya kalau kita nggak kerja ya nggak dapat. Nah, tapi kalau punya funnel, walaupun kita nggak kerja, karena funnelnya itu nggak tidur, funnelnya itu kerja 24 jam. Itu yang memberikan kita passive income. Itu yang bikin tidur kita jadi nyenyak. Ya, itu. Terus yang ketiga, saya suka bisnis affiliate yang sedang saya kerjakan ini karena produknya itu memang laku dan dibutuhkan lintas gender. Lintas gender itu artinya untuk pria dan untuk wanita. Jadi marketnya ini sangat-sangat besar dan global. Itu yang saya suka dari sini.
Dan yang keempat, saya juga bisa memiliki partner-partner bisnis yang bahkan tadinya nggak saya kenal. Terus saya bisa punya partner bisnis yang posisinya di luar kota, di luar negeri, ya, tersebar di mana-mana. Karena apa? Karena platformnya e-commerce global. Karena platformnya ini menggunakan sosial media sebagai cara untuk mendapatkan trafficnya. Nah, itu yang saya suka, Bu Monik. Oh, wah, keren sekali ya Bu ya. Jadi bisnisnya ini mantap sekali. Bisa sampai ke luar negeri, jangkauannya luas sekali ya. Jadi kita tidak takut kehabisan market. Karena kan Yes. selama ini bisnis konvensional kan marketnya itu-itu aja. Apalagi tidak dimarketkan melalui sosmed. Kalau melalui sosmed, jangkauannya kemana-mana kan Bu? Yes, betul. Kita harus memanfaatkan sosmed untuk mendatangkan traffic. Ya. Nah, ini saya ingin juga dengar cerita dari Bu Christine, latar belakangnya Bu Christine, yang membuat Ibu menjadi begitu terkenal di bidang bisnis ini. Oke, latar belakang saya sama seperti teman-teman yang ada di sini ya. Saya ini karyawan biasa. Saya pengalaman kerjanya 20 tahun. Dulu background saya arsitek ya. Nah, walaupun saya sebagai arsitek, namun saya terkenal gapteknya. Ya, dulu yang namanya folder aja saya nggak ngerti saking gapteknya. Terus akun Facebook saya dibikinin sama teman saya. Habis dibikinin 2 tahun saya nggak pakai Facebooknya. Kenapa? Karena saya lupa passwordnya. Ya, itu saking gapteknya. Dulu walaupun saya jadi arsitek, terus belum ada yang namanya AutoCAD ya. Kalau sekarang arsitek dia pakai internet ya, pakai AutoCAD, pakai program. Dulu zaman saya mana ada ya. Saya masih pakai mesin gambar yang gede itu ya, yang kalau salah dikit udah ganti 1 lembar kalkir. Nah, dulu saya masih seperti itu zamannya. Nah, walaupun saya gaptek, namun saya lihat bahwa internet itu memang akan menjadi masa depan. Artinya semua akan terkonek dengan internet. Ya, ditambah lagi saat itu setelah 20 tahun saya kerja sebagai karyawan, itu bertepatan dengan udah masanya tuh saya merasa aduh boring banget, udah nggak ada semangat. Yang namanya masuk kantor itu udah nggak semangat lagi. Ya, jadi kalau teman-teman baru, misalnya baru beberapa tahun kerja, mungkin belum terlalu merasakan boring yang seperti yang saya rasakan ya, karena 20 tahun, 20 years itu sama sekali waktu yang sebenarnya lama ya, cuman saya tahan-tahanin gitu. Karena saya berpikir, aduh, seusia saya mau kerja di mana lagi? Nggak mungkin pindah kerja terus dapat yang posisi seenak ini. Nah, jadi ya udah lakonin aja terus sampai nunggu pensiunnya kapan. Nah, pada saat itu ada satu kejadian yang membuat saya udah gak tahan lagi untuk bekerja di perusahaan ini. Kejadiannya apa? Jadi gini, mama saya itu kakinya bentuknya itu O, ya. Itu memang waktu dia masa kecil, itu mungkin orang zaman dulu itu kan kalau digendong ke belakang gini, ya, jadi kakinya tuh begini. Nah, kalau kakinya dipaksain dari kecil begini, lama-lama kebentuk O, ya. Nah, seiring pertumbuhan usia dia, jadi kan beban bobot berat badan itu kan membebani kaki. Jadi makin tahun, O-nya itu makin jadi. Nah, jadi setiap kali saya berlibur, kalau ke Cirebon, ya, saya asli Cirebon, jadi kalau berlibur setahun 2 kali, dulu waktu masih kerja, itu saya ngelihat mama itu kasihan sekali, sengsara banget gitu, buat jalan, buat ke toilet aja, toilet kan harus jongkok, itu aja sakit gitu, tiap malam kakinya selalu dipukul-pukul. Saya udah gak tahan lagi liatnya. Saya berpikir seperti ini, 20 tahun saya kerja jadi karyawan, tabungannya belum juga cukup buat operasi kedua kaki mama. Itu kalau kaki mau benar harus dioperasi karena dasarnya udah nggak benar, dalamnya yang nggak benar, ya, yaitu tulangnya. Jadi harus ganti 2 tempurung itu, harus dibenerin strukturnya, baru bisa lurus lagi. Nah, itu butuh biaya besar sekali. Jadi waktu itu saya berpikir saya harus punya bisnis. Bisnis apa? Nggak mungkin mengandalkan gaji. Saya udah hitung. Kalau misalnya saya kerja lagi 10 tahun dapatnya sekian.
nggak cukup juga gitu buat operasi kedua kaki. Nah, dari situ saya mulai cari-cari. Nah, ketika saya cari-cari itulah saya ketemu dengan komunitas Restu. Ya, dari situ saya praktekkan bahwa orang gaptek juga bisa. Karena apa? Karena platformnya sudah ready, sistemnya sudah ready, ada mentornya. Jadi kita tinggal plug into sistem aja. Kita tinggal ikutin apa yang dilakukan oleh mentor. Itu Bu Monik. Oh ya, ya jadi ceritanya juga awalnya dari mama ya, karena Yes, Bu Christine ingin membantu mamahnya operasi kakinya. Jadi yes. apa tergerak gitu untuk cari penghasilan lebih ya, income lebih supaya bisa mamanya bisa operasi. Ya Iya. memang sungguh sangat luar biasa ya pengabdian seorang anak terhadap mamahnya ini, patut diacungin jempol buat Bu Christine. Terima kasih. Saya harap yang lain Eh, juga harus melakukan ini. Mumpung orang tua ya, kita masih ada, saatnya untuk kita membalas budi. Jadi kalau membalas budinya nunggu mereka nggak ada ya percuma gitu. Mereka nggak bisa melihat perbuatan kita. Jadi mumpung mereka masih ada, ayolah, ayolah. iya Ya. betul. Betul sekali. Eh, Kapan Bu Christine ini kalau saya boleh tahu mulai tertarik? Jadi apa yang mulai tertarik kapan dan apa yang membuat Bu Christine ini memilih terjun di bisnis internet yang berskala global ini? Saya mulai di 2015. Saya mulai cari-cari bisnis di 2015. Tapi saya waktu itu nggak langsung pensiun karena saya mau lihat dulu ini bisnis saya yang saya lakukan ini jalan nggak nih? Karena saya juga nggak mau mempertaruhkan 20 tahun kerja saya sebagai karyawan untuk langsung lepas dan jalanin yang ini. Sementara yang ini masih tanda tanya. Nah, jadi waktu itu saya memang make decision, oke, saya ambil dulu bisnis ini karena bagaimanapun saya harus jalanin, saya harus terjun dulu, baru akhirnya saya tahu bagaimana menghasilkan atau enggak. Baru saya memutuskan mau pilih salah satu. Nah, jadi ketika saya ambil di 2015, kemudian saya lihat, wah bagus nih, dan grafiknya naik. Ya, income saya udah nyaris mendekati waktu itu dengan gaji bulanan saya. Nah, jadi saya patok ke diri saya, oke, 6 tahun saya akan lihat grafiknya. Kalau grafiknya naik, bagus, ya udah, saya mau pilih salah satu. Karena bagaimanapun, kalau kita melakukan dua-duanya, itu kita akan habis tenaga, habis waktu. Jadi saya lebih memilih, udah fokus aja salah satu. Kalau ini jalan, ya udah saya ambil ini. Tapi kalau ini nggak jalan, saya tetap jadi karyawan. Nah, dari situ saya lihat, oh ini jalan dan bagus. Jadi saya ambil yang bisnis. Itu Bu Moni. Oh ya, oh ya bagus juga ya. Jadi orang memang harus make decision ya untuk memilih apa yang akan ditekuni ya untuk bisnisnya. Ya. Kalau boleh tahu kira-kira berapa sih penghasilan rata-rata orang yang bisa berhasil di bidang bisnis internet? Kira-kira berapa, Bu? Kalau Kalau penghasilan itu relatif Bu Monik. Penghasilan hmm, ya tergantung, kan tiap bisnis internet itu punya produk yang berbeda-beda dengan komisi yang berbeda-beda. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya teman-teman memilih affiliate, carilah yang komisinya besar. Nah, besar tuh seperti apa? Besar tuh minimal, ya, komisi minimal itu 20%. Nah, cari yang affiliate minimalnya 20%. Karena apa? Sebagai affiliate, kerja kita sama. Affiliate di mana aja kerjanya sama, yaitu sebar link. Sebar link affiliate untuk mendatangkan traffic. Nah, karena itu, kalau sama-sama sebar link, kenapa nggak cari yang komisinya besar? Jangan cari yang komisinya kecil. Karena kalau komisinya kecil, effort usaha kita kan sama. Ya mendingan yang besar dong. Ya, itu. Nah, kalau kriteria besar ini biasanya antara 20 sampai 50%. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu, wah, komisinya gede juga ya, 20 sampai 50%. Nah, nanti boleh DM ke Bu Monika. Ya, tanyain bisnis affiliate-nya seperti apa yang komisinya kok bisa sampai 20 sampai 50% affiliate. Oke. ya betul sekali.
Ini kira Bu Christine bisa uraikan nggak 3 hal terpenting agar seseorang bisa berhasil di era seperti saat ini ya, di mana sekarang era perubahannya yang begitu cepat ya, di mana sekarang ini wabah corona, akhirnya semua internet yang jalan kan, karena kita kan nggak bisa keluar rumah. Nah ini 3 hal terpenting apa agar seseorang bisa berhasil, Bu? Oke, 3 hal terpenting kalau teman-teman sebagai karyawan mau bisa sukses di bisnis online, ya, di bisnis online. Jadi, tips yang pertama dari saya adalah cari bisnis yang platformnya global. Kenapa global? Karena kita nggak bisa ketergantungan ekonomi satu negara. Jadi pada saat ekonomi satu negara sedang down, kita bisa make money juga dari negara yang lain. Itu keuntungannya, ya. Dan saat itu satu. Terus yang kedua, teman-teman pasti mau punya market yang global. Betul ya? Jadi jangan jangan ambil bisnis yang skalanya cuma bisa melayani Jakarta aja atau cuma melayani Indonesia aja. Nanti marketnya itu jadi kecil. Market kecil, profit juga jadi nggak banyak. Omset juga jadi kecil. Ya, jadi yang pertama platformnya harus global. Terus yang kedua, itu adalah cari bisnis yang punya mentor. Karena apa? Banyak di antara kita, apalagi terutama karyawan, udah karyawan, gaptek pula, ya, nggak ngerti teknologi, nggak ngerti internet. Nah, ketika memulai bisnis, mereka akan bingung. Karena apa? Nggak ada yang nuntun. Kalau biasa kan saya, berdasarkan pengalaman saya dulu waktu jadi karyawan, ini saya taunya bos, saya nggak tahu apa sih mentor. Dulu saya nggak ngerti apa mentor, yang saya tahu bos, ya. Kalau bos nyuruh meeting sini, ayo bikin ini, jadi semua planningnya itu dari si bos. Jadi kalau kita nggak ngerti pun kita tanya bos. Nah sekarang, kalau udah bisnis sendiri, udah bisnis internet, artinya kan Anda teman-teman menjadi entrepreneur, ya. Terus kalau nggak ngerti bagaimana? Mau nanyanya ke siapa? Kan nggak ada bos. Nanyanya ke mentor. Jadi pastikan kalau teman-teman mau cepet jalannya, mau smooth, cari mentor. Mentor itu bukan konsultan yang didatangkan dari luar untuk kasih teori-teori doang, bukan. Mentor adalah praktisi yang memang di bidangnya, di bidang yang teman-teman lagi geluti, yang bisnis yang lagi dijalani. Ya, sehingga dengan belajar dari mentor, kita jadi seperti ketemu jalan tol, ya. Jadi jalannya lebih cepat untuk make money-nya. Dan yang ketiga adalah cari yang bisnisnya itu punya komunitas, dan komunitasnya ini harus yang positif dan selalu update. Kan ada nih yang komunitas cuman aduh ngumpul-ngumpul doang, ya, cuman hahehe, nggak ada sesuatu yang bisa mengupgrade skill kita. Nah itu percuma, kita akan buang waktu. Jadi pastikan komunitas yang kita masuki, yang bisnis yang kita geluti, itu membuat diri kita upgrade, diri kita berkembang. Karena supaya kita bisa bersaing di era perubahan yang begitu cepat ini. Nah, jadi 3 hal itu. Jadi platform bisnis, mentor, dan komunitas. Ya, betul sekali Bu Christine. Memang saat sekarang ini ya, kalau kita, apalagi seusia saya, tidak upgrade skill, kita akan ketinggalan jauh. Sementara anak-anak milenial, mereka cepat sekali kan, perkembangannya. Sementara kita tertinggal, mana perubahan ini cepat sekali berubah. Ini adakah yang pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya yang akan bertanya lagi nih, Bu. Kelihatannya ada, Bu, tadi. Coba Ibu Oh ya, scroll ke atas, coba kayaknya ada ke nih. atas ya. Saya lihat kok nggak ada yang nanya ini. Belum ada yang nanya. Oh Belum ada ini yang... apa ini? Belum ada yang nanya. Kalau ini, kalau Bu Christine seandainya disuruh mengulang ya, Ya, apa yang pertama kali dikerjakan agar lebih cepat seperti sekarang ini? Seandainya disuruh mengulang, kan dulu mungkin karena awalnya kan kita memang nggak kepikir kalau
mau bisnis ya, awalnya kan karyawan, kemudian jadi entrepreneur sekarang di bidang bisnis. Apa yang Bu Christine kerjakan agar cepat gitu, percepatan income-nya itu, penghasilannya cepat sekali, itu bagaimana? Oke, apa yang saya bisa uh, lakukan untuk mempercepat Income. income? Oke. Apa ya? Dulu pikiran saya waktu sebagai karyawan sih simple sih. Saya pengen bisa membayar atau membiayai lifestyle saya, itu aja. Karena waktu sebagai karyawan juga saya maunya hidup nyaman gitu, ya. Jadi kalau dulu saya boleh ngulang, saya akan memulai memiliki bisnis itu lebih awal. Jadi nggak perlu kerja sampai puluhan tahun baru akhirnya memutuskan untuk punya bisnis sendiri. Jadi kalau saya boleh disuruh ngulang, saya akan memulai yang namanya bisnis. Maksimal kerja 10 tahun, itu udah lama banget. Ya. Nah, kalau kembali ke generasi milenial sekarang, itu kerjanya bukan sampai puluhan lagi. Bahkan ada yang setahun, 2 tahun udah pindah. Setahun, 2 tahun udah pindah. Karena apa? Zamannya udah beda. Kalau kita lihat generasi milenial sekarang yang sebagai karyawan, mungkin ada sebagian di teman-teman ini ya. Teman-teman ini ada yang statusnya masih karyawan dan masuknya di generasi milenial itu apa ya? Udah nggak mau lagi disuruh-suruh bos, betul ya? Diatur-atur bos. Maunya kerja ya bebas. Kalau bisa kerja mobile, kerja di mana aja bisa, nggak harus kerja duduk manis di kantor gitu. Jadi kerja maunya mobile. Waktu kalau bisa ya waktunya bebas. Jangan diatur jam segini harus pulang harus jam segini. Waktunya juga harus fleksibel. Ya. Jadi nanti ke depannya yang menghadapi masalah itu adalah perusahaan. Karena apa? Generasi milenial kan nggak betah diatur-atur, nggak betah terlalu terstruktur gitu ya. Dia maunya mobile, maunya bebas. Jadi nanti perusahaan akan kesulitan nih cari generasi-generasi yang kerjanya mau mobile, ya itu. Nah jadi sebenarnya ini satu opportunity juga buat Anda yang karyawan, yang masih muda, modal belum punya banyak, betul ya? Tabungan belum punya banyak, tapi karena jiwa muda milenial ini maunya mandiri, maunya cepat mandiri, terus bisnis apa yang cocok? Nah, salah satunya juga affiliate. Karena apa? Kalau misalnya kita, teman-teman sebagai generasi milenial, belum punya modal besar, mau bikin bisnis startup sendiri misalnya, itu kan startup butuh modal yang nggak kecil, betul ya? Apalagi cari-cari produk sendiri, buat produk sendiri, itu butuh modal, terus butuh support dari yang lain-lain, ya. Nah, terus butuh bikin semuanya sendiri, promosiin, strategi marketing, dan sebagainya. Belum tentu laku juga, belum tentu profitable juga. Nah, why not? Kenapa nggak masuk dulu ke affiliate? Karena affiliate kan boleh dibilang resikonya paling kecil. Karena nggak harus stok barang, nggak harus kirim-kirim barang, tapi bisa make money. Bahkan money-nya ini bisa tidak terbatas. Kita bisa lihat aja contohnya. Ewen Chia, ya, kemudian Peng Joon. Banyak sekali kalau kita lihat di YouTube, di internet, ya, di sosial media, banyak sekali internet marketer. Itu berangkatnya dari affiliate. Memasarkan produk orang lain. Nggak harus jual, bikin sendiri produknya. Nggak harus. Nah, kalau kita sudah bisa untuk memasarkan produk orang lain, artinya kita udah belajar untuk mendatangkan trafficnya. Mendatangkan traffic itu ilmu mahal. Nah, setelah itu, kalau kita bisa mendatangkan trafficnya, otomatis kan kita meningkatkan yang namanya konversi, terjadinya pembelian. Kalau terjadinya pembelian meningkat, itu income yang didapat juga meningkat. Nah, pada saat income meningkat, kita mau balik lagi ke bisnis impian kita, misalnya ke passion kita, terserah, modalnya sudah ada.
ya. Jadi itu adalah satu masukan buat saya khususnya untuk yang generasi milenial, maunya mandiri tapi bingung, modal terbatas, kerja nggak mau diatur-atur, tapi mau make money yang bisa membayar lifestyle, ya. Kalau milenial kan lifestyle, ya. Nah, ini affiliate bisa menjadi pilihan. Oh ya. Berarti bisnis yang sekarang Bu Christine tekuni ini sangat cocok sekali dengan anak-anak milenial seperti zaman-zaman sekarang ini ya. Ya, Sangat cocok. cocok sekali. Ya. Nah ini banyak anak milenial yang mungkin belum terpikir ya Bu untuk menekuni bisnis seperti ini. Nggak ada salahnya mencoba karena modalnya pertama nggak terlalu besar, kemudian sesuai dengan apa mobilitas mereka yang senangnya juga nggak diatur-atur ya. Jadi mereka tuh juga suka hal seperti itu. Bentar, ini mungkin ada yang bertanya. Sebentar saya scroll ke atas. Tapi kok ini belum kelihatan ya pertanyaannya ya. Sebentar ya, Bu. Ya. Ini dari bisnis 3 jam. Bisnis affiliate tuh apa ya? Ya, tadi kan udah Bu Christine jelaskan juga ya mengenai bisnis affiliate kan. Ya. Ibu Siska, mungkin bisnis affiliate yang tadi udah dijelaskan Bu Christine, apakah sudah jelas atau masih perlu penjelasan lagi? Oke, saya kasih gambarannya sekali lagi ya. Ya, ya. Oke, bisnis affiliate artinya adalah menjual produk orang lain dengan cara mempromosikan link. Jadi nanti kalau Bu Siska punya, kalau Bu Siska daftar sebagai affiliate marketer, ambil bisnis affiliate, artinya Ibu nanti akan dapat link affiliate. Nah, tugas Ibu sebagai affiliate marketer adalah hanya mempromosikan link affiliate Ibu. Kemana? Promosinya bisa ke sosial media. Ketika ada orang yang ngeklik link affiliate Ibu, kemudian mereka beli sesuatu dari link itu, maka Ibu yang dapat komisinya. Nah, itu adalah affiliate. Oh ya, makasih mungkin Bu Siska udah lebih jelas ya dengan penjelasan dari Bu Christine. Ini ada saya pengen tahu juga nih Bu, berapa investasi yang harus dibayarkan untuk bisa menjadi affiliate seperti yang Bu Christine sekarang ini? Oke, affiliate itu macam-macam. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Namun tentu kalau kita beli sesuatu, ada barang, ada harga. Ya, kalau sesuatu yang gratis, pasti banyak sekali saingannya. Dan profitnya juga kecil. Tapi kalau sesuatu itu berbayar, biasanya value-nya akan jauh lebih besar dan potensi income-nya pun lebih besar. Nah, range dari affiliate ini macam-macam. Ya, affiliate tuh ada yang mulai dari 500.000 sampai dengan kurang lebih 50 juta. Itu range-nya affiliate. Ya, jadi nanti tinggal teman-teman pelajari aja affiliate mana yang cocok. Ya, kriterianya adalah yang tadi saya sampaikan, cari affiliate yang memberikan komisi besar. Komisinya di atas 20. Ya, jadi minimal tuh cari yang 20. Kalau dapat 20 sampai 50% itu bagus banget, ya. Nah, terus cari juga yang punya funnel. Supaya apa? Supaya pada saat teman-teman lagi tidur itu ada funnel yang bekerja 24 jam. Gitu. Ya, jadi bagus sekali ya. Justru sistem funnel ini yang sungguh sangat menarik nih. Karena kalau kita bisnis konvensional, kita tidur nggak dapat duit, tapi kalau sistem funnel kita tidur kita dapat duit. Ini yang justru apa yang di bisnis konvensional itu nggak ada. Ya. Oke, iya betul. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini saya lihat scroll di sini kok belum kelihatan ada pertanyaan ya. Oh ini Ibu Bapak Mosi Snack.
sebentar. Apakah apa ini ya? Saya tulisannya enggak. Apakah ada kendala saat menjualkan produk affiliate ini? Apakah pernah ada kendala saat menjualkan produk affiliate ini? Oke, kendala ya. Kalau kendala saat menjual produk affiliate ini, itu namanya kita masarin ke sosial media. Nah, kalau sosial media nih, kita macam-macam karakter orangnya, ya. Jadi ada orang yang maunya cuma tanya-tanya doang, iseng ibaratnya, ya. Nah, udah tanya-tanya segala macam, banyak sekali sampai tanya-tanya detail, ternyata dia cuma cari tahu doang, ya. Itu banyak nanti ketemu orang-orang seperti itu di sosial media. Terus kalau affiliate yang bagus, itu banyak orang juga selain cuman ketemu nanti yang iseng-iseng, terus juga ada yang orang itu niru. Nah, niru produk affiliate kita yang bagus. Namanya barang bagus, pasti orang juga akan cari, wah gimana sih kalau kita bisa buat yang mirip-mirip, harganya lebih miring, mungkin orang bisa pindah gitu kan, bisa pindah ke lain hati gitu kan. Nah, jadi kita akan ketemu dengan yang seperti itu. Nah, karena itu kita fokus kepada affiliate yang produknya laku, artinya dia sudah punya brand dan orang itu sudah kenal brandnya itu bagus. Ya, supaya apa? Supaya orang itu nggak ragu-ragu. Walaupun produknya mirip, tapi kalau harganya misalnya ini jauh lebih murah ya, tapi kualitasnya kalau nggak tahu, orang tetap akan pilih yang aslinya, tetap pilih yang produk dari yang kita jual gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Boleh Luciana. ya. Ibu Luciana, oh, Bu Luciana, apakah beda dengan yang MLM? Ini Oke, ada bedanya pertanyaan. affiliate sama MLM. Oke, ini pertanyaan bagus sekali ya. Nah, buat teman-teman di sini siap-siap catat ya, siap-siap catat bedanya affiliate dengan MLM. Orang yang nggak tahu menganggap bahwa affiliate ya sama dengan MLM, apa bedanya? Padahal ada 3 perbedaan prinsip. Perbedaan yang pertama adalah kalau MLM biasanya yang dipasarkan itu langsung produknya, langsung jualan produknya, produk fisiknya yang langsung dipromosikan. Tapi kalau affiliate itu yang dipromosikan adalah link. Ya, jadi beda ya. MLM lebih ke produk fisik, kalau affiliate yang dipromosikan link. Terus perbedaan yang kedua, kalau MLM itu biasanya harus ada kewajiban tutup poin, ya. Artinya harus belanja tiap bulannya dalam jumlah sekian dan belanjanya ini biasanya tergantung omset. Jadi kalau omsetnya besar, ya lu harus belanja lagi lebih besar. Ya, kalau omsetnya kecil, belanjanya nanti kecil. Itu gunanya untuk menjaga supaya poin-poinnya nggak flush, nggak hilang. Tapi kalau affiliate, nggak ada tutup poin. Ya, itu beda. Terus yang ketiga adalah kalau MLM ini biasanya komisinya itu berlapis. Artinya, misalnya uh, si A, ya, si A dia ada yang join si B, ya berarti si B itu di bawahnya A. Nah terus si B ini joinin lagi C, ya. Nah nanti si A ini akan mendapatkan komisi juga, ya, bisa dalam bentuk uang atau bisa dalam bentuk poin yang naik ke atas. Jadi naik terus sampai ke atas. Itu MLM, ya. Komisinya berlapis. Tapi kalau affiliate, komisinya nggak berlapis, ya. Siapa yang jual, ya dia yang dapat. Ya, siapa yang referensiin, siapa yang referalin, nah dia yang dapat. Nah, jadi itu adalah 3 perbedaan prinsip antara MLM dengan affiliate. Oh ya, jadi Bu Luciana mungkin udah bisa tahu ya apa perbedaan MLM dengan bisnis affiliate ini ya. Ya. Sebentar, ada pertanyaan lagi nggak ini? Saya aja Bu, ini kayaknya belum ada yang nanya lagi.
Bisakah Bu Christine ini menguraikan langkah demi langkah secara sederhana? Pengalaman Ibu, apa cara yang terbaik untuk berhasil di bisnis ini? Boleh diulang Bu? Tadi sore ada telepon masuk. Oh iya iya. Iya. Gimana pertanyaannya? Heeh. Bu Christine bisa nggak menjelaskan kepada kami semua Mm-mm. langkah demi langkah secara sederhana ya pengalaman Bu Christine eh, apa yang terbaik agar bisa berhasil di bisnis yang Bu Christine tekuni dan seandainya ada yang ingin bergabung bagaimana langkah demi langkah agar mereka juga bisa berhasil seperti itu. Oke, kalau mau berhasil di bisnis internet, kan tadi saya udah kasih ada 3, ya, ada 3 stepnya. Jadi cari platform bisnisnya yang global. Terus yang kedua tadi harus cari mentor. Nah, cari mentor ini cari mentor yang cocok, ya, cari mentor yang cocok karena nggak semua mentor cocok buat masing-masing dari kita. Ya, cari mentor yang cocok. Kemudian yang ketiga, cari yang ada komunitasnya. Dan komunitas ini juga positif dan selalu update sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya upgrade skill, yaitu. Nah, terus langkah yang terpenting adalah karena affiliate ini dia sudah punya produknya, sudah punya sistemnya, maka yang perlu kita lakukan adalah setelah kita tahu 3 kriteria ini, kita action. Artinya kita yang langsung terjun, nggak usah harus belajar dulu, nggak usah harus uh, terlalu banyak pertimbangan. Karena kuncinya di affiliate ini adalah makin cepat kita mulai, ya, makin cepat kita menghasilkan uang. Karena kedepannya yang ambil bisnis affiliate ini akan sangat-sangat banyak. Karena apa? Karena orang udah nggak berpikiran lagi seperti cara lama. Harus bisnis tuh harus stokin barang dan sebagainya, ribet. Dan itu resikonya sangat-sangat besar. Modalnya besar, resiko besar. Jadi orang sudah beralih mindsetnya ke affiliate. Kenapa nggak referral aja? Referensiin. Ya, dan kedepannya kita semua masing-masing akan membuat satu sistem yang namanya saling referensi. Ya, saling referensi. Nah, ini juga akan sangat menguntungkan. Ya, jadi stepnya itu, Bu Monik. Setelah tiga hal ini kita cari ya yang platformnya global, yang ada mentor, yang ada komunitas, kemudian action. Action, ikuti apa yang di-guidance oleh mentor, apa yang di-guidance oleh sistem, ikuti aja. Supaya apa? Supaya kita cepat untuk mendapatkan income-nya. Gitu. Ya, jadi bagus sekali ya apa yang udah di-share Bu Christine. Uh, tapi ini ada satu lagi nih Bu, sebelum waktunya habis ya sebentar lagi. Ya. Ini kebanyakan pemula itu juga sering melakukan kesalahan. Ya kesalahan terbesar apa yang biasa dihadapi oleh pemula ketika memulai terjun di bisnis ini? Oke, jadi kebanyakan orang yang merasa dirinya, aduh, saya ini gaptek banget, saya ini nggak ngerti internet, saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Nah, yang dilakukan mereka ini adalah, dan ini merupakan kesalahan fatal. Karena apa? Karena mereka merasa, waduh, kalau gitu saya harus belajar dulu. Saya harus benar-benar ngerti dulu, baru saya terjun ke bisnis. Setelah saya paham produknya yang bagus apa, baru saya jual produk itu. Ya, nah itu adalah satu kesalahan fatal yang membuat akhirnya sebagian orang jalan di tempat. Karena apa? Karena pikirannya terlalu panjang gitu, kemana-mana. Ya, padahal kalau lihat dari track recordnya, ini kan produknya misalnya udah laku, ya, banyak testimoninya, ya, terus udah memenuhi semua tadi kriterianya. Ya, tinggal diri kita bagaimana? Mau kapan mulainya nih? Nah, jadi kesalahan fatal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang biasa, orang awam adalah belajar dulu, udah paham, baru terjun. Padahal seharusnya langsung terjun, langsung magang. Karena apa? Karena kan udah ada mentor, udah ada komunitas. Orang-orang yang menjalankan bisnis ini bareng-bareng sama-sama. Itu belajar akan lebih cepat kalau langsung praktek. Gitu. Oh ya, jadi bagus sekali. Jadi kita harus praktek dulu sambil kita belajar ya.
Itu Yes. jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, Ya. ini Bu Christine, mungkin pertanyaan yang terakhir ya sebelum waktunya habis. Nasihat yang bisa Bu Christine berikan pada mereka yang baru mulai ya, baru melangkah. Kemudian apa rahasia terbesar selama Ibu berkecimpung di bisnis internet ini? Oke. Jadi langkah yang paling krusial adalah ketika teman-teman sudah memutuskan ya untuk apa yang tadi kriterianya itu, maka langkah yang selanjutnya adalah action. Jadi action ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita tahu sesuatu yang bagus tapi kita nggak action, itu percuma. Jadi kita action, dan pada saat action itu jangan pakai kekuatan sendiri. Karena kan kalau kita gabung ke dalam satu komunitas, gabung ke dalam satu bisnis yang ada mentornya, kita harus proaktif bertanya dan konsultasi kepada mentor. Supaya apa? Kan kita mau cepat jalannya. Jadi jangan pakai kekuatan sendiri. Kalau pakai kekuatan sendiri, pakai cara-cara sendiri, sementara kita sendiri belum paham, itu akan membuat akhirnya jalan di tempat. Ya, jadi action, terus langsung ikut sistem, plug into sistem, ikuti mentor. Nah, itu akan lebih cepat jalannya. Ya, jadi kita di bisnis yang digeluti ini ya, jadi kita ada coach ya atau mentor yang akan membimbing agar kita cepat jalannya untuk menghasilkan income. Nah, ini waktunya juga udah tinggal beberapa menit lagi ini. Jadi saya kesimpulan yang harus dilakukan dalam 30 hari ke depan itu apa tuh Bu? Kesimpulan untuk 30 hari yang akan datang kalau kita seandainya mau action, mau ikut apa di dalam bisnis internet seperti yang Ibu Christine kerjakan. Oke, nah dalam 30 hari, ini kan sedang masa pandemi COVID nih. Ini kesempatan buat teman-teman yang ada di rumah bisa sambil relax, bisa sambil bayangkan, bisa sambil browsing ya, cari sesuatu yang bermanfaat untuk bisa menambah income ya, supaya apa? Supaya terjadi peningkatan income dari rumah. Nah, caranya adalah kalau teman-teman masih bingung nih, sebenarnya seperti apa sih affiliate secara detailnya? Nah, teman-teman bisa DM ke Bu Monik aja, ya DM ke Bu Monik supaya apa? Supaya nanti Bu Monik akan share ada satu webinar bagus Sabtu ini. Nah, kebetulan saya yang bawain webinarnya, ya. Jadi webinar ini akan membahas mengenai 3 keahlian internet milioner. Jadi di webinar ini akan dibahas juga detail seperti apa sih bisnis affiliate, lalu contoh-contohnya, orang-orang yang sudah menghasilkan uang dari bisnis affiliate, kemudian potensi income-nya berapa dari bisnis affiliate, itu kita buka semua di sana. Jadi teman-teman benar-benar mendapatkan insight ya sebelum memutuskan ambil bisnis affiliate, teman-teman dapat dulu satu gambarannya. Jadi nanti tinggal DM ke Bu Monik supaya bisa diberikan link untuk akses ke webinarnya. Oke. Ya, nah, terima kasih Bu Christine. Jadi teman-teman, bila ingin tahu lebih jauh mengenai seperti apa bisnis affiliate yang udah dijelaskan Bu Christine, bisa DM ke saya. Dan bila Bapak Ibu dan teman-teman ingin tanya ke Ibu Christine, bisa follow IG Ibu Christine @karyawanmilioner. Betul ya Bu? Ya, betul. Jadi nanti bisa tanya-tanya di situ. Juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti IG live saya selanjutnya, bisa follow di IG saya @bisnisinternetmonica. Jadi ini mungkin yang terakhir kali, apakah pesan singkat yang bisa Bu Christine berikan untuk memotivasi para audiens ketika mereka sedang menghadapi tantangan di bisnis internet, dan ini merupakan saat sekarang ini kan seperti kita ada peluang untuk terjun di bisnis internet. Ya, baik. Jadi kalau teman-teman lihat, dan teman-teman juga pasti pernah dengar yang namanya Wei Qi. Ya, Wei Qi itu artinya di dalam
setiap masalah atau hambatan itu ada satu yang namanya peluang. Ya. Nah, artinya kalau kita melihat